berkata kotor, oh jancuk umpamane kayak gitu. Ya kita jangan terpancing. Kita puasa ya kita jangan terpancing emosi kita. Kalau kita terpancing ya kita akan berarti sama saja ikut-ikutan. Sehingga kita katakan ini sok imun, ini sok imun, ini sok imun. Saya puasa, maaf saya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di 461 channel Ahmad. Kita akan bahas beberapa pembahasan yang sudah kita janjikan. Sebelumnya karena kita berada di bulan puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam bulan Ramadan ini puasa kita betul-betul bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita dan kita bisa meningkatkan pahala-pahala, menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila bi hasanatin falahu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atil dhifin. Kemudian Allah juga berfirman ila saum innahu li wa ana ajzibih. Kecuali bulan puasa atau ibadah di bulan puasa ini adalah bagiku dan saya yang akan memberikan pahala langsung dari Allah, bukan melalui malaikat dan yang lainnya, tapi Allah langsung bersabda bahwa puasa ini adalah khususon saya yang akan beri pahala. Tapi daripada itu para saudaraku, bahwa puasa amalannya dilipatkan, pahalanya dilipatkan. Tapi jangan terlena dengan kebaikan-kebaikan kalau kita tidak hati-hati ketika kita berbuat dusta, kita ngomong-ngomong dusta atau omongan-omongan ghibah atau rasan-rasan atau ngerasani. Nah itu juga bisa menghapus pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah yang sangat luar biasa. Dalam hadis dalam Riwayat Bukhari kitab Shaum dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yata' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu." Fi Riwayat Bukhari di kitab Shaum. Barang siapa yang tidak mau atau tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau amalan-amalan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada keperluan bagi Allah, tidak ada alasan bagi Allah untuk menerima puasa orang tersebut. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau amalan-amalan dusta, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menerima amalan-amalannya, atau karena dia meninggalkan puasanya. Kemudian daripada itu yang lain, yaitu ngerasani. Jangan sampai kita terlena karena terbiasa di bulan selain Ramadan itu sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, kemudian di situ ngomong-ngomong tidak sengaja ada sedikit ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan rasan-rasan, ngerasani, ngomong jeleknya orang lain. Nah itu juga akan menghapus pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul ini so'imun, ini so'imun. Dalam hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya puasa ini adalah tameng. Puasa ini adalah tameng, itu apa ya? Perisai. Puasa ini adalah perisai. Perisai itu apa? Perisai dari api neraka atau perisai dari kemaksiatan. Ketika salah satu dari kalian sedang mengerjakan ibadah puasa, apalagi ibadah puasa Ramadan, maka tidak boleh menjima istri di siang hari.
ya. Kalau menjima istri di siang hari berarti puasanya batal. Tapi tetap tidak boleh makan, tetap diteruskan puasanya sampai maghrib. Kemudian harus diganti di hari yang lain 60 hari berturut-turut. Kalau sesuai dengan sabdanya Nabi itu taubatnya yang pertama membebaskan satu budak. Membebaskan satu budak itu harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta kalau zaman dulu. Karena sekarang tidak ada budak, maka ya puasa 60 hari berturut-turut. Atau kita kalau nggak mampu berpuasa karena 30 hari saja kita nggak kuat nahan, apalagi 60 hari berturut-turut, nah maka kita memberi makan orang miskin 60 hari. Berarti kalau seharinya, kalau sekarang tahun 2022 itu perkiraannya itu per harinya 30.000, ya tinggal mengalihkan 3 kali 3 900 berapalah, saya nggak terlalu pinter. Jika ada orang yang mau mengajak bertengkar atau bahkan orang tersebut mengatai kotor pada kita, berkata kotor, oh jancuk umpamane kayak gitu, ya kita jangan terpancing. Kita puasa ya kita jangan terpancing emosi kita. Kalau kita terpancing ya kita akan berarti sama saja ikut-ikutan. Sehingga kita katakan ini sok imun, saya puasa, maaf saya puasa. Gitu. Jangan dilayani sedikit tentang beberapa hal yang menyebabkan puasa kita menjadi tidak ada nilainya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus hindari. Baik kawan, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share kalau dirasa ini memang perlu, atau kalau dirasa ini memang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin di kesempatan lain kita akan membahas pembahasan yang lain yang mungkin kita memang, walaupun kelihatannya ya pembahasan yang saya katakan ini sepele, mungkin ya ada yang belum tahu. Jadi mungkin ya bisa memberi manfaat pada yang lain. Itu sehingga walaupun sepele ya tetap di sini saya berikan. Baiklah, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dari saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.